Hai guys, kembali lagi ke channel Bukaholic Body. Kali ini kita masuk lagi ke movie corner atau pojok film. Kali ini aku mau bahas tentang film-film dan series yang baru-baru aja aku nonton, recently watch ya. Ada 2 series dan 2 film. 2 series ini dua-duanya dari Korea. Satunya udah tamat, aku selesaiin nontonnya. Dia ada 8 episode yang judulnya One High School Heroes. Jadi genrenya itu action, terus tentang perundungan, pembulian, tema yang sangat aku suka di dalam sebuah film dan dalam sebuah buku. Makanya aku berminat banget nonton series yang satu ini. Dan series yang satu ini, yang One High School Heroes ini, mengingatkan aku dengan series yang judulnya Weak Hero. Mirip ya judulnya Weak Hero, dan juga Study Group. 2 series itu udah aku nonton juga sebelumnya, tapi kali ini aku gak akan bahas 2 series tersebut karena itu aku nontonnya udah lewat beberapa bulan yang lalu ya. Kalau Weak Hero kan udah 2 tahun yang lalu kayaknya ya, series season pertamanya, terus season keduanya tahun ini, dan aku udah nonton tapi aku gak bakal bahas itu. Study Group juga baru-baru ini aku nonton, tapi aku nggak bakal bahas itu. Bukan baru-baru ini sih, maksudnya beberapa bulan lalu aku nonton. Jadi aku akan membahas cukup series yang aku tonton di bulan ini saja, yang baru-baru ini aku tonton, yaitu One High School Heroes yang genrenya mirip seperti Weak Heroes dan Study Group, tentang anak sekolah yang mengalami perundungan dan juga bagaimana dia melawan perundungan tersebut. Terus series kedua dari Korea juga yang aku tonton, yang belum selesai seriesnya, itu masih ongoing, baru keluar 4 episode. Jadi aku nonton baru di episode 4 pertengahan, belum aku selesaiin episode 4-nya karena aku udah gak sabar mau ngobrolin video ini. Dan juga sebelum aku pergi ke Sulawesi, jadi aku nyempetin tag 1 video lagi tentang film ini. Makanya setelah aku tag ini, aku akan selesaikan episode 4 dari series yang ini, yaitu apa ya judulnya ya, The First Night with the Duke. Jadi ini tuh filmnya Ok Taecyeon, benar gak ya namanya kayak gitu, Ok Taecyeon, yang dulu membernya 2PM bagi orang-orang yang suka Korea K-pop. Terus pemeran ceweknya Kim So Hyun dari membernya SNSD, Girls' Generation. Jadi mereka jadi pemeran utama dalam film ini. Itu merupakan adaptasi dari webtoon. Jadi dia ada versi webtoonnya. Judulnya sama persis kayak versi webtoonnya ya. Aku nonton itu, dan itu episode 5-nya baru keluar di Rabu depan. Ini sekarang aku tag-nya di hari Jumat, Rabu nanti episode 5-nya baru keluar. Jadi masih ongoing series yang itu. Terus aku juga akan membahas 2 film yang aku tonton di bulan ini, yaitu filmnya adaptasi dari bukunya Stephen King yang judulnya Carrie. Aku nonton Carrie yang versi 2013 karena Carrie itu sebenarnya ada film dahulunya ya, yang tahun berapa ya, tahun 1976. Cuma aku nggak terlalu berminat sih nonton kalau filmnya udah kayak jadul banget gitu. Jadi aku nonton versi 2013-nya, dan aku juga suka sih sama pemeran utama di versi 2013-nya, si cewek pemeran utama yang nama aslinya siapa ya, Chloe Grace Moretz. Aku sering banget lihat cewek ini main film barat gitu kan, di film barat, dan aku suka aktingnya dia. Nah, dia yang memerankan jadi Carrie White di film ini. Jadi aku nonton movie itu yang pertama. Terus yang kedua aku nonton movie dari Megan Fox yang judulnya Till Death. Itu tuh film genre thriller dan horor, lebih ke thriller sih, kasus gitu ya, kayak kriminal. Jadi aku bahas dulu dari One High School Heroes ya. One High School Heroes ini menceritakan tentang pemeran utama kita, nama Korea, aduh susah banget nama Korea, Kim Woo Gyeong, yang diperankan oleh Lee Jung Ha, yang merupakan pindahan di sekolah High School Heroes, kayaknya nama sekolahnya, aku lupa detailnya. Yang pas dia murid pindahan di sekolah itu kan. Terus dia ini termasuk anak yang pintar, karena dia dileskan oleh ayahnya. Terus dia ditekan oleh ayahnya untuk mendapatkan target tertentu agar si Wigyeom ini bisa masuk ke sekolah kedokteran mengikuti jejak kakaknya. Jadi kakaknya sudah sempat masuk sekolah kedokteran. Jadi dari awal episode kita dilihatkan bagaimana Wigyeom ini
keadaannya di rumah, bagaimana dia tertekan menghadapi ayahnya yang selalu kayak nge-pressure dia untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi, sampai dia itu kalau pulang sekolah betul-betul nggak ada main sama temannya, langsung pergi les gitu, karena dia punya target yang harus dia capai. Jadi kayak hidupnya Wigyom ini kayak diatur, digenggam oleh ayahnya. Nah, terus kita juga diperlihatkan di awal-awal episode kayak trauma atau mungkin mimpi dari si Wigyom, dimana dia tuh setiap tidur dia tuh bermimpi. Pokoknya ada adegan dimana dia selalu mencekik dirinya sendiri, kayak berusaha membunuh dirinya sendiri. Jadi kita tahu kalau sebenarnya Su Wigyom ini punya trauma gitulah ya, tapi kita belum dijelaskan secara detail traumanya Wigyom ini apa. Akan ada 8 episode ya, jadi dia secara berprogres sedikit demi sedikit kita diberitahu sebenarnya apa yang terjadi pada Wigyom. Jadi selama Wigyom ini pindah ke sekolah barunya, karena dia ini anaknya kelihatan penyendiri ya, introvert gitu, dia suka pakai headphones kayak jadul gitu buat nutupin telinganya, padahal headphones itu tuh udah rusak. Itu tuh headphones pemberian dari kakaknya. Jadi orang-orang di sekitarnya dia, apalagi si anak-anak yang kayak kurang ajar ini ya, yang pembuli ini tuh kayak merasa Wigyom ini menyebalkan, kayak sok keren gitu ya, baru masuk sekolah, baru pindah sudah pakai alat musik kayak nggak mau berbaur sama orang lain. Jadi dia menjadi target sasaran pembulian kan. Tapi kejutannya adalah walaupun Wigyom ini gemar belajar, dia tuh kan kayak punya trauma tersendiri ya. Jadi dia tuh ternyata tidak mau diam anaknya. Kalau dia ditindas, dia akan melawan balik, dia akan melawan sama persis dengan perlakuan yang dia dapat. Contohnya ada episode dimana dia tuh disiram pakai air cola. Kayaknya sehari kemudian dia balas orang yang nyiram dia pakai air cola itu, dia siram balik juga dengan air cola. Jadi Wigyom ini walaupun introvert, kelihatannya introvert, tertutup, dia nggak mau kayak tertindas gitu, nggak mau jadi korban pembulian. Jadi dia melawan, berusaha melawan. Jadi itu sih serunya. Nah, jadi sepanjang series ini, biar nggak terlalu spoiler, biar kalian bisa nonton sendiri juga ya, intinya menceritakan tentang Wigyom yang berusaha melawan kekerasan, dan dia juga kan di rumah kayak punya traumanya sendiri ya, dimana dia tuh setiap belajar selalu diginiin sama ayahnya. Tertekan banget gak tuh tiap belajar digituin. Jadi dia tuh berkelahi untuk kayak melampiaskan amarahnya. Kalau sepenangkapan aku sih begitu ya. Nah, dia ini rata-rata anak-anak yang jadi pembuli adalah anak-anak yang kurang bahagia di rumahnya atau punya masalah di rumah yang nggak bisa mereka ungkapkan gitu. Itu inti dari cerita seriesnya sih kalau dari yang aku tangkap. Jadi ya pokoknya setiap episode kalian akan disuguhkan adegan berkelahi, adegan jotos-jotosan antara si Wigyom dengan lawan-lawan barunya ya. Jadi setiap dia habis berhasil menumbangkan satu lawan baru muncul lagi, tumbangkan lagi, muncul lagi yang lebih kuat, gitu aja terus dia ini ada pemeran yang juga aku bisa sebut sebagai pemeran utama, temannya Wigyom, namanya, kita periksa ya nama Korea ini, Kang Yonggi, yang diperankan oleh Kim Do-won. Jadi dia tuh berdua, nanti ada adegan dimana mereka berusaha menjadi high school superheroes yang membantu anak-anak yang dirundung oleh para pembuli ini. Mereka membantu memukul anak-anak itu. Sebenarnya motif mereka berdua ini berbeda. Kalau Kang Yonggi motifnya untuk balas dendam, sedangkan si pemeran utama kita Kim Wigyom mukul-mukul orang karena memang dia nggak suka sama anak-anak pembuli, karena menurut Wigyom wajah mereka itu menyebalkan. Tapi alasan utamanya aku bisa tebak dari filmnya itu, alasan utamanya ya karena dia mau melampiaskan aja amarahnya.
rasa tertekannya di rumah, bagaimana dia diperlakukan oleh ayahnya, terus bagaimana dia diperlakukan oleh kakeknya, dan bagaimana trauma yang terjadi di keluarganya dia. Jadi di keluarganya dia tuh ada misteri, di mana ini nggak apa-apa ya, ini bukan spoiler, dari awal kita udah diberitahu kalau kakaknya Wigyom ini meninggal, tapi kita nggak tahu gimana dia meninggalnya. Jadi kita tahu lah intinya Wigyom ini trauma karena ayahnya terlalu menekan dia belajar, dan juga karena kepergian kakaknya ya. Terus akhirnya barang peninggalan dari kakaknya itu yang headphones menjadi barang yang sangat disayangi Wigyom. Jadi kalau ada pembuli yang ngambil headphones itu, Wigyom itu bakal melawan, bakal jadi amarahnya itu jadi memuncak gitu. Ya intinya itulah ceritanya High School Heroes. Menurut aku penggambaran karakternya seru, walaupun ya menjelang episode 6-7 kamu bakal mulai menganggap pemeran utama kita ini sok banget ya, Wigyom, karena dia tuh ya mungkin dorongan oleh amarah juga kali ya. Dia tuh selalu mau kelahi sama orang yang meskipun orang itu sebenarnya nggak nyari gara-gara sama dia berusaha kayak agresif gitulah. Intinya dia berubah agresif di pertengahan episode. Terus endingnya, menurut aku endingnya lumayan gantung ya, agak open ending. Bisa jadi bakal ada season 2 nya, bisa juga nggak bakal ada season 2 nya. Walaupun ditutup seperti itu juga menurut aku sudah oke sih seriesnya. Jadi rating dari aku untuk One High School Heroes yang aku tonton di bulan ini 8/10. Aku suka banget, dan lagi visualnya ini sangat memanjakan mata para wanita ya, termasuk aku. Kenapa ya tipikal film-film Korea yang kelai action gini, kayaknya emang sengaja pasar karena pemerannya cowok semua kan, jadi pasarnya mungkin kebanyakan wanita, jadi pilih visual dia. Jadi bukan lagi adu tonjok-tonjok, tapi adu visual. Terus aku paling suka kalau berdasarkan visual ya, ini agak merembet kemana-mana, cuma ini kan kayak random talk aja ya. Kalau berdasarkan visual di One High School Heroes, menurut aku yang paling tampan adalah pemeran siapa ya namanya, Kim Sung Kyun berperan sebagai Kim Sung Jun. Nah jadi aku paling suka karakter Kim Sung Jun. Selain karena dia ada progresnya juga, dia dari awalnya pembuli menjadi orang yang kayak nggak mau lagi ikut-ikutan kayak kelahi-kelahi gitu, karena dia merasa itu sebenarnya kekanak-kanakan. Jadi dia ini, kalau aku lihat traumanya si Kim Sung Jun ini berkaitan dengan ibunya yang udah nggak ada ya, antara ibunya pergi atau meninggal aku nggak tahu, tapi penangkapan aku sih ibunya kayak pergi gitu aja kali, kabur ya, mungkin ninggalin si Kim Sung Jun lah intinya. Jadi dia tuh ada progres karakternya, dia tobat. Jadi aku paling suka karakternya dia, apalagi videonya yang ini. Wow. Lihatlah visual orang ini, tampan banget. Jadi itu series pertama yang aku nonton di bulan ini. Terus series kedua yang aku tonton di bulan ini, yang aku bilang masih di episode pertengahan episode 4, yaitu The First Night with the Duke, yang merupakan adaptasi dari webtoon berjudul sama, diperankan oleh Ok Taecyeon, 2PM, dan Kim So Hyun SNSD Girls' Generation. Ini tuh sejauh ini ceritanya komedinya kental banget, romansnya gemes banget, nggak cringy sama sekali, nggak cringe ya, nggak bikin geli-geli gimana gitu, nggak. Walaupun aku sebenarnya bukan tipe orang yang nonton film romance banget juga, nonton Korea juga nggak, drama juga nggak terlalu. Aku tuh dulu cuma K-popper saja, tapi udah vakum juga, udah lama nggak ngikutin K-pop lagi. Jadi ini tuh bercerita tentang Kim So Hyun, namanya di series ini siapa ya? Cha Son Chek, susah banget nama-nama mereka ini. Jadi Kim So Hyun sebagai Cha Son Chek, dia tuh di dunia modern, dia suka baca webtoon, terus nggak sengaja pas dia kepleset masuk ke dunia novelnya, emang kayak webtoon pada umumnya ya, yang masuk lompat lintas alam tuh cara-caranya aneh, ada yang ketiban mangga langsung lintas
alam, lintas ini ya dimensi, langsung masuk ke dunia novel. Ada juga yang ketabrak truk langsung pindah dimensi. Kalau di sini, kalau di The First Night with the Duke ini dia pindah dimensinya setelah dia kepleset gitu intinya. Terus dia masuk ke dunia novel yang dia baca, yang terakhir kali dia baca dia umpat-umpatin karena katanya ceritanya Rehat nggak bakal dilanjut lagi. Terus dia marah-marah kan, terus pas dia marah-marah dia kepleset terus dia masuk ke dunia novel itu. Nah di dunia novel itu, aduh namanya susah banget diingat. Si Kim So Hyun masuk sebagai pemeran pendukung yang sebenarnya tuh dia tuh bukan pemeran utama di novel itu, dia tuh pemeran sampingan. Ini klise sih ya, kayak webtoon pada umumnya ceritanya kayak gitu biasanya. Masuk kalau nggak jadi tokoh antagonis ya jadi tokoh pendamping, tokoh yang nggak penting gitu, tiba-tiba ngambil peran si pemeran utama di novelnya. Jadi ya ini sebenarnya ceritanya kayak gitu, cuma cara mengemasnya, cara mengolah ceritanya, terus adegan-adegannya tuh menurut aku komedinya mantap, terus romansnya juga gemes, nggak bikin cringe. Jadi kalian nontonnya bakal nyaman bagi kalian yang pengen tontonan ringan ya, yang nggak perlu mikir berat gitu, karena dia ini termasuk golongan seri-seri ringan yang nggak bikin kita berpikir berat gitu ya, nggak perlu pakai pecah-pecahkan kode, ini misterinya ini nggak ada kayak gitu ya. Ini pokoknya kayak fluff aja gitu, fluffy, yang slice of life lah. Dia masuk sebagai sebagai pemeran pembantu lah intinya. Terus dia udah senang kan karena di dalam novel itu dia jadi kayak anak menteri utama gitu. Jadi dia lumayan kaya juga, ayahnya lumayan terpandang. Terus dia kayak pengennya sih pas masuk itu cuma jadi pengamat, pengen mengamati kisah cintanya antara si pangeran Yongsong bernama Yibon. Dia pengen ngamatin aja, tapi makin lama dia ini kayak keseret dalam kisah cintanya. Bukan keseret sih, dia kayak mengganggu alur cerita novelnya ya. Jadi harusnya si pangeran ini ketemu sama pemeran utama pas kayak mau kepleset di tebing gitu, tapi karena si Kim So Hyun aja ya, kita sebutnya nama aslinya aja, Kim So Hyun ini di malam kayak harusnya si pangeran sama pemeran utama ketemu, dia buat arak, dia buat kayak koktail yang bikin dia mabuk dan bikin kayak pemeran dalam novelnya itu mabuk, termasuk juga pemeran utama. Dia tuh kayak mengacaukan ceritanya. Jadi sambil mabuk, Kim So Hyun ini mendatangi, kita sebut nama aslinya aja ya, mendatangi Taekyeon. Terus dia kayak di tepi tempat harusnya tepi jurang itu ya, kayak bukan jurang sih sebenarnya, tuh kayak cuma di bawah pohon-pohon sakura, kayak pohon sakura gitu. Terus ada kayak sungai bawahnya, cuma sungainya itu datarannya tinggi. Ini aku lihatkan aja fotonya di samping. Jadi si pemeran utama harusnya terpeleset di situ, tapi digantikan sama si Kim So Hyun. Terus karena dia mabuk, dia nyium si pangeran. Terus terjadilah satu malam berdua antara si pangeran dan Kim So Hyun. Makanya judulnya First Night with the Duke kan, karena mereka tidur bareng. Terus bagi si pangeran itu malam pertamanya adalah hal yang sangat penting ya, dia menganggap segala sesuatu yang pertama itu adalah hal yang penting. Jadi gara-gara itu dia mulai terobsesi sama si Kim So Hyun. Jadi dia berusaha melamar Kim So Hyun, kayak pengen nikah sama Kim So Hyun, tapi Kim So Hyun ini selalu mencari cara agar dia bisa menghindari pangeran. Dia nggak mau nikah sama pangeran kan, karena dia nggak mau terlibat lebih jauh sama si pangeran, karena dia tahu kalau di novel aslinya si pemeran utama ini akan diganggu oleh si pemeran antagonis. Ada cewek pemeran antagonisnya yang bakal ganggu pemeran utama, karena si pemeran utama ya itulah disebutnya merebut pangeran dari si pemeran antagonis ini. Jadi dia nggak mau terlibat sama antagonisnya, makanya dia berusaha menjauhi pangeran. Dan juga setelah episode ketiga kita tahu kalau ternyata Kim So Hyun ini di dunia nyatanya, di film ya, misalnya di film kan, di film itu versi modernnya sama versi zaman kerajaan. Nah di versi modern ternyata Kim So Hyun itu pernah kayak ditinggalkan atau dicampakkan sama temannya karena dia dituduh ngambil pacar temannya itu. Padahal
yang ngegodain, yang nembak itu bukan si Kim So Hyun, tapi si cowok pacar temannya ini yang godain Kim So Hyun. Terus Kim So Hyun nolak, tapi dia difitnah, dan malah temennya ini kayak sahabatnya Kim So Hyun ini jauhin Kim So Hyun karena dia nganggap Kim So Hyun itu kayak ganggu pacarnya dia. Nah, Kim So Hyun ada trauma seperti itu, makanya dia nggak mau kayak ngerebut pangeran dari si pemeran utama asli di novelnya kan. Dan romansanya tuh gemes-gemes banget guys. Dari trailernya aja udah kelihatan kalau misalnya ini tuh romance dan komedi, jadi kalian nggak perlu mikir. Jadi tuh series kedua yang aku tonton di bulan ini. Terus bulan ini aku nonton 2 film juga. Yang pertama kita bahas dari Carrie dulu ya, Carrie tahun 2013. Jadi ini tuh bercerita tentang Carrie White. Dari awal kita sudah kayak diperlihatkan bagaimana janggalnya Carrie White ini lahir. Jadi ibunya itu kayak melahirkan sendiri di kasurnya. Terus pas Carrie White lahir, ibunya sempat kayak mau bunuh Carrie, tapi karena dia nggak tega mau dibunuh pakai gunting gitu ya, nggak tega sama bayinya, jadi dia kayak merawat Carrie. Terus ternyata Carrie ini tumbuh jadi kayak anak yang kikuk karena ibunya sih yang melarang dia kayak membacakan ayat-ayat, selalu ngajak Carrie itu berdoa, katanya agar kita terhindar dari dosa, karena kamu itu sebenarnya adalah lahir dari dosa, katanya si Bunda Carrie ya. Dia ngomong ke si Carrie kalau kamu itu lahir dari dosa, kita harus berdoa. Terus kalau Carrie ini kayak mendekati hal-hal yang dianggap sebagai ibunya sebagai dosa, kayak misalnya mulai tertarik dengan cowok, mulai paham tentang apa itu menstruasi dan lain-lain, ibunya ini bakal berusaha mengurung Carrie kayak di ruangan yang penuh kayak salib-salib gitu, ruangan untuk berdoa lah intinya. Tapi dia kayak mengurung paksa Carrie di situ. Nah, Carrie itu takut di ruangan itu. Jadi dari awal kalian sudah diperlihatkan bagaimana Carrie tumbuh kembangnya Carrie di rumahnya dengan ibunya yang kayak, kalau aku lihat sih kayak punya permasalahan mental ya, berkaitan dengan kayak spiritualitas dan berkaitan juga dengan ya memang kayaknya ada masalah mentalnya aja sih bundanya itu. Kayak selalu kayak ngucap-ngucap doa, bentur-benturin kepala di dinding kalau dia merasa kayak khawatir dengan masa depannya Carrie. Jadi Carrie ini karena dia nggak pernah dijelasin tentang hal-hal yang lumrah, kayak misalnya kalau perempuan itu bakal dapat yang namanya haid, dia nggak tahu yang kayak gitu. Jadi pas dia pertama kali dapat haid berdarah di sekolah, dia tuh kayak kaget banget sampai kayak yang betul-betul meronta-meronta. Terus teman-temannya kayak pas mereka selesai olahraga di loker tempat ganti baju tuh, bukannya bantuin Carrie, malah kayak ngelemparin Carrie pakai tampon, pakai pembalut gitu. Terus mereka rekam, bukan mereka sih yang merekam, satu orang aja yang paling jahat di toko paling jahat di sini yang namanya Chris. Dia tuh merekam Carrie, terus jadiin Carrie tuh kayak bahan bulian. Tapi karena perlakuannya si Chris ini yang menurut sekolah ya itu kurang ajar banget, jadi si Chris ini kayak diskors dari sekolah, terus dia dilarang datang ke prom sekolah mereka. Jadi sekolah mereka seminggu kemudian mau ngadakan prom, Chris ini dilarang terlibat di prom. Nah, karena dilarang terlibat di prom, Chris kan jadi kayak punya dendam ya sama Carrie, padahal dia yang salah, dia juga yang dendam. Aneh banget, mental pembuli tuh kayak gitu. Nih Chrisnya di sini si pembulinya. Terus ada juga pemeran yang namanya Sue Snell. Jadi Sue Snell pacaran dengan Tommy Ross. Jadi ada pemeran Sue Snell, Tommy Ross, terus ada juga antagonisnya Chris. Kalau Sue Snell sama Tommy Ross ini dia baik. Terus Chris kan dendam ya. Jadi dia tuh kayak berusaha balas dendam sama Carrie. Terus sementara si Chris dendam, Sue Snell ini kayak merasa bersalah sama Carrie karena saat Carrie dilempari tampon itu dia cuma diam aja gitu, dia nggak ngebelain Carrie. Jadi untuk menebus rasa bersalahnya ini, Sue Snell kayak nyuruh Tommy Ross pacarnya untuk ngajak Carrie ke prom, karena katanya si Sue Snell ini nggak mau datang ke prom. Alasannya kenapa dia nggak mau datang di prom nggak ada dijelaskan, tapi kalau dari penangkapan aku, karena ada adegan dimana Sue Snell ini kayak mual-mual di dalam toilet, aku sudah bisa menduga sih kalau dia ini kayak lagi mengandung gitu, lagi hamil. Jadi mungkin dia nggak mau datang ke prom itu karena dia mungkin dia nggak tahu kalau dia mengandung, cuma dia nggak mau datang karena dia kayak lagi sakit gitu kan, kayak mual-mual gitu. Jadi dia selalu nyuruh pacarnya untuk ngajak Carrie White ke prom. Terus pacarnya ini juga baik sih, Tommy Ross. Jadi akhirnya dia ngajak
Carrie, walaupun awalnya Carrie kayak menolak, takut kalau misalnya ini tuh perbuatan usil aja, kayak kalian ini pengen jahilin aku ya, tapi karena si Tommy Rose ini kayak selalu berusaha untuk meyakinkan Carrie sampai dia datang ke rumahnya Carrie, akhirnya Carrie ini kayak setuju untuk datang ke prom. Nah, puncak ceritanya adalah di prom itu. Intinya, biar aku nggak spoiler, intinya si Carrie ini punya kekuatan telekinesis lah. Untuk biar lebih serunya kalian nonton aja filmnya, jadi kalian tahu ending di promnya itu bagaimana. Tapi aku puas banget sih sama pembalasan Carrie kepada si Chris, karena Chris ini betul-betul karakternya menjengkelkan banget. Berarti si aktris pemain Chris ini aktingnya bagus banget ya, karena dia berhasil membuat aku emosi sama karakternya. Jadi untuk Carrie aku kasih bintang 9/10. Oh iya, aku belum rating sebelumnya ya, yang The First Night with the Duke, karena aku belum selesai juga ya. Aku kurang tahu sih itu ada berapa episode, nanti apakah 16 episode seperti drama kebanyakan, coba aku cek dulu ya. Nanti akan ada 12 episode The First Night with the Duke. Sejauh ini aku baru nonton di pertengahan episode 4, jadi aku kalau mau disuruh kasih rating mungkin sejauh ini masih 8/10, tapi kita nggak tahu progresnya akan seperti apa film series itu. Jadi aku akan rating ulang lagi nanti kalau misalnya seriesnya udah selesai. Tapi aku punya kebiasaan buruk sih nonton series. Biasanya aku nonton series tuh kayak berhenti di tengah-tengah kalau aku udah mulai bosan sama ceritanya. Makanya aku kurang tertarik nonton series, karena ya itu kebiasaan buruk aku. Makanya aku lebih senang nonton film yang sekali nonton langsung tamat gitu, 1 jam 2 jam langsung tamat kan. Ya untuk Carrie aku rating 8/10. Terakhir, filmnya Megan Fox yang berperan sebagai Emma di film berjudul Till Death. Ini film sangat membagongkan sih. Selama dari awal film sampai akhir film aku selalu kayak tarik nafas, saking deg-degannya aku kayak kadang berhenti nonton, terus aku scroll IG dulu, scroll YouTube dulu, terus lanjut nonton lagi biar tegangnya agak berkurang gitu. Jadi ceritanya si Emma ini, kalau dari awal-awal film kita dilihatkan kalau Emma ini ternyata selingkuh sama cowok berkulit hitam yang namanya Tom. Terus diperlihatkan kalau dia punya suami sukses yang punya perusahaan namanya Mark. Terus ternyata itu kayak setelah kita tahu kalau dia punya selingkuhan, di hari perselingkuhannya itu si Emma kayak minta kalau hubungan ini tuh harus selesai. Jadi dia memutuskan hubungan dengan Tom. Terus beberapa hari kemudian dia pergi makan malam sama suaminya Mark, merayakan hari pernikahan mereka yang keberapa gitu ya. Terus di hari pernikahannya itu, di ulang tahun pernikahannya itu, si Mark kasih hadiah ke istrinya kayak kalung berlian gitu. Terus langsung dia pasangkan di lehernya istrinya, sedangkan istrinya nih ngasih kayak tiket nonton, tapi si Mark itu kayak nggak ngambil tiket nontonnya. Dia tinggalkan di meja tempat mereka makan, restoran tempat mereka makan. Dari sini aja udah kelihatan kalau karakternya Mark ini adalah suami yang cuek ya, maksudnya dia tuh kayak nggak menghargai perasaan istrinya. Terus di sini aku tangkap dari filmnya adalah bagaimana Emma ini menyesal sudah menikahi Mark, karena katanya tuh menikah cuma sekali seumur hidup, jangan sampai salah langkah. Dia ngomong kayak gitu ke cewek yang lagi dilamar di restoran tempat dia makan malam itu, juga ada cewek lagi dilamar. Terus di WC dia lihat cewek itu nangis, terus dia kasih kayak petua kalau pernikahan itu cuma sekali dan itu adalah waktu yang panjang, jadi tolong berpikir dengan itu ya, yang maksudnya berpikir matang-matang sebelum menerima lamaran. Jadi kita tahu kalau misalnya si Emma ini menyesal nikah sama Mark, makanya dia selingkuh sama Tom kan. Terus selain berlian itu, si Mark ini kayak untuk merayakan pernikahan mereka, ulang tahun pernikahan mereka, dia ngajak si Emma dengan mata tertutup. Emma di matanya ditutup, kayak ngajak nggak tahu kemana. Emma udah kayak deg-degan gitu, ternyata dia dibawa ke tempat mereka dulu pertama kali ketemu atau pertama kali berlibur gitulah, kayak kabin-kabin terpencil di tengah-tengah hutan yang dikelilingi salju lebat, lagi musim salju gitu. Terus kayak sepanjang mata memandang nggak ada rumah lain di sana.
horor banget ya, biar kebiasaan sih film horor pas kayak gitu, film thriller. Jadi di awal-awal itu ceritanya romantis banget ya, kita dilihatkan bagaimana Mark berusaha memberi surprise pada istrinya untuk ulang tahun pernikahan mereka, dimana kabinnya itu dihiasi lilin-lilin, bunga-bungaan, terus kayak surat-surat menuju ke sini, sampai ada juga ruang yang berisi foto-foto kenangan perjalanan cintanya Mark dan Emma. Plot twistnya adalah ini bukan spoiler ya, karena dia masuk di dalam sinopsis. Plot twistnya adalah pagi harinya saat Emma bangun, dia sudah mendapati dirinya itu terborgol sama suaminya. Terus suaminya kayak membelakangi Emma, terus pas Emma kayak nyapa suaminya bangun gitu kan, suaminya nengok terus kayak ngomong 1-2 patah kata, aku lupa dia ngomong apa. Setelah itu suaminya nembak dirinya sendiri pakai pistol. Jadi literally suaminya bunuh diri di depan istrinya. Terus tangan mereka terborgol, jadi istrinya ini tangannya terborgol di jasad suaminya. Terus dia nggak tahu kuncinya di mana. Akhirnya dia nyeret jasad suaminya itu, karena nggak mungkin kan, dia udah berusaha kayak lepasin borgol itu dari tangannya, nggak bisa. Jadi dia nyeret jasad suaminya turun tangga, nyari benda-benda yang bisa dipakai untuk melepas borgol itu, tapi semua benda di dalam rumah, di dalam kabin itu udah nggak ada, udah dikosongkan. Jadi betul-betul Mark ini merancang bagaimana caranya istrinya nggak bisa melepaskan borgol itu. Yang lebih membagongkan lagi, selain dia memborgol istrinya, ruangan yang tadi aku bilang isinya foto-foto kenangan romansa antara Mark sama istrinya ini udah berganti ke foto-foto hasil jepretan gitu ya, kayak jepretan jarak jauh tentang perselingkuhannya si Emma sama Tom yang cowok kulit hitam itu. Terus Emma kayak ada ngomong kalau misalnya kamu ini sangat hipokrit ya, dia ngomong ke jasad suaminya, kalau kamu ini sangat hipokrit, padahal kamu itu juga, aku sering nemu lipstik cewek di bajumu. Jadi kita tahu kalau misalnya Mark ini sebenarnya lebih dulu selingkuh daripada si istrinya. Dan lagi dia memperlakukan istrinya, kalau dari tiketnya itu kan aku lihat dia memperlakukan istrinya kayak nggak baik gitu ya. Jadi menurutnya si Emma, suaminya ini yang lebih dulu kayak memantik terjadinya pertikaian di antara mereka, sampai akhirnya Emma ini selingkuh gitulah intinya ya. Dia merasa suaminya ini kayak hipokrit, dan itu terbukti sepanjang kalian nonton filmnya. Kalian tahu kalau Mark ini betul-betul devilnya ya, bukan istrinya yang jahat, sebenarnya suaminya yang jahat. Terus Emma itu diceritakan punya masa lalu dimana dia pernah kayak diserang di tengah jalan, kayak berusaha dijamret, di kayak berusaha dihilangkan nyawanya lah oleh seorang yang tidak dikenal. Tapi Emma melawan dengan menusuk matanya si orang yang menyerang dia. Nah, foto orang yang menyerang dia itu ditempel di dinding besar-besar di kamar yang bersih foto-foto itu, ditempel fotonya penyerangnya si Emma. Dan penyerangnya si Emma ini ternyata sudah keluar dari penjara. Plot twistnya lagi adalah, ini agak spoiler gak sih? Tapi udah terlanjur gak apa-apa ya. Suaminya menyewa si penyerang Emma itu untuk datang ke kabin. Ya segitu aja ya aku ceritain, intinya gitulah. Ini filmnya bercerita tentang perjuangan Emma, bagaimana cara dia melepaskan diri dari jasad suaminya yang terborgol tangannya sama dia tuh kan, terborgol sama jasad suaminya. Terus bagaimana dia melawan 2 orang asing yang dulu merupakan penyerangnya datang ke kabin kayak berusaha untuk membunuh Emma. Jadi dia berusaha melawan balik pembunuh itu dengan tantangan, yaitu tadi jasad suaminya terborgol dengan dia. Seru banget sih, kalian bakal tahan nafas selama nonton film itu. Kalau untuk pengalaman aku pribadi sih aku seperti itu ya, aku tahan nafas, terus aku kayak bolak-balik tutup filmnya dulu, cari sengaja mengalihkan pikiran dulu sambil menyiapkan mental sebelum lanjut nonton lagi. Jadi ratingnya adalah 9,5/10. Seru banget guys. Dan actingnya juga Megan Fox bagus banget actingnya di situ. Jadi kalian wajib nonton. Judulnya Till Death. Jadi yaitu 4 film dan series ya, 2 series 2 film yang aku tonton di bulan ini.
Jadi ini judul videonya adalah yapping tentang film dan series yang baru-baru aku nonton. Yapping aja pokoknya. Jadi begitu aja untuk Movies Corner kali ini. Lain kali aku akan update lagi tontonan aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga komen. Sampai jumpa di next video.